Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurhadi Saputri dengan NPM 21901032031 dari kelas Agribisnis 4A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Kemitraan Terhadap Risiko Usaha Tani Tembakau di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi produksi Jawa Timur yang mencapai 51% dari produksi nasional pada tahun 2012, tertera pada Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014. Salah satu daerah penghasil tembakau di Jawa Timur yang paling tinggi produktivitasnya adalah Kabupaten Bojonegoro. Dalam proses produksinya, petani mengalami beberapa permasalahan. Petani tembakau di Kabupaten Bojonegoro mengalami permasalahan pada produksi, juga mengalami masalah pada kondisi harga yang tidak menentu pada musimnya. Berikut merupakan gambar grafik dari perkembangan produksi tembakau di Bojonegoro pada tahun 2005-2012 yang didapatkan dari data BPS Jawa Timur pada tahun 2013, di mana tertera pendapatan yang paling tinggi yakni pada tahun 2011 sebesar 15.000 ton, dan pendapatan terendah yakni pada tahun 2010 sebesar 2.500 ton, di mana setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan produksi tembakau. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni metode penelitian secara proporsif atau biasa disebut dengan metode sampling. Metode ini diambil dengan beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan pertama merupakan daerah yang memiliki produksi tembakau yang berfluktuasi. Pertimbangan kedua yakni karena tembakau adalah produk unggulan daerah Bojonegoro. Pertimbangan ketiga yakni sebagian petani bermitra dengan PT Gudang Garam Tbk dan sebagian petani tidak bermitra. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan melalui pengamatan dan wawancara langsung kepada para petani. Jenis data yang digunakan yakni berupa data yang panel dan data kerat lintang atau cross-section. Dengan data yang dikumpulkan adalah data produksi, data harga, data penerimaan, dan data pengeluaran usaha tani tembakau. Responden yang digunakan dalam penelitian ini yakni berjumlah 120 orang, di mana 60 orang adalah petani yang bermitra dan 60 orang adalah petani yang tidak memiliki mitra. Analisis risiko produksi tembakau. Pengujian hipotesis menggunakan model yang dikembangkan oleh Just and Pope pada tahun 1979, di mana pada model tersebut sudah mengakomodasi adanya risiko dalam persamaan produksi dengan memasukkan varians dari persamaan produksi. Risiko produksi akan mempengaruhi produktivitas tembakau yang dihasilkan. Produktivitas normal yang diperoleh rata-rata petani yakni sebesar 1.204 kg per hektar. Produktivitas tertinggi yakni diperoleh sebanyak 1.500 kg per hektar. Adapun produktivitas petani mitra yakni sebesar 1.239 kg per hektar lebih tinggi daripada petani non-mitra yang sebesar 1.170 kg per hektar. Analisis resiko harga tembakau. Resiko harga ditunjukkan dengan adanya fluktuasi harga tembakau yang diterima oleh petani. Petani tembakau sebagian melakukan penjualan hasil panen tembakau kepada pedagang pengumpul dan sebagian menjualnya kepada pihak mitra, yakni PT Gudang Garam Tbk. Petani yang menjual kepada pedagang pengumpul mayoritas adalah petani yang tidak memiliki mitra atau yang tidak bermitra dengan PT Gudang Garam Tbk. Hal ini menjadikan harga tembakau mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan kualitas tembakau itu sendiri. Dikarenakan hal ini, muncullah perbedaan harga yang diterima antara petani mitra dan petani non-mitra, sehingga menjadi berdampak pada pendapatan petani tersebut. Rata-rata harga tertinggi, terendah, dan normal diketahui bahwa harga ekspektasi petani mitra sebesar Rp30.400, sedangkan untuk petani non-mitra sebesar Rp27.663. Dengan adanya kemitraan, maka mampu memberikan jaminan harga kepada para petani, sehingga harga yang diterima oleh para petani mitra jauh lebih tinggi daripada petani non-mitra, sehingga ini menunjukkan adanya perbedaan harga yang signifikan antara petani mitra dan petani non-mitra. Menurut saya, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan, antara lain
Kelebihan jurnal yakni peneliti menjelaskan dengan detail cara untuk mendapatkan data dan cara dalam pengolahan datanya, sehingga pembaca menjadi dimudahkan dalam memahaminya. Namun, jurnal ini menurut saya juga memiliki kekurangan, yakni masih banyak bahasa asing yang kemudian oleh peneliti tidak dijelaskan dengan detail, sehingga bisa membingungkan pembaca yang masih kurang fasih dengan bahasa asing. Dan berikut merupakan sumber jurnal yang saya review. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.